Selamat pagi pemirsa, acara KJ Media News Pagi kembali menjumpai Anda dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Evita Dwi Lestari. Berikut informasi selengkapnya. Berita terkini, dari awal tahun hingga saat ini harga bahan pokok di Kota Bengkulu terus mengalami kenaikan dan penurunan harga. Seperti saat ini, harga cabai merah keriting turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara saat bulan Ramadan kemarin, harga cabai merah keriting bisa mencapai Rp70.000 per kilogram. Nah, di pasar Minggu, Kota Bengkulu, harga bahan pokok memang mengalami penurunan harga. Bukan hanya harga cabai, akan tetapi harga ayam juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Namun, saat ini harga ayam mencapai Rp20.000 per kilogram yang semula mencapai Rp28.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami penurunan harga menjadi Rp40.000 per kilogram. Nah, harga bahan pokok tersebut memang jauh lebih murah daripada harga biasanya. Harga bahan pokok saat bulan Ramadan. Namun, harga bahan pokok yang menurun ini disebabkan oleh pasokan di pasar yang mengalami peningkatan. Sementara itu, penurunan harga daging ayam juga disebabkan oleh banyaknya stok yang berlimpah di pasaran. Berikut laporan selengkapnya. Ya, Evita Dwi Lestari, saya Cantika Apriliana melaporkan langsung dari Pasar Minggu Kota Bengkulu. Kenaikan dan penurunan harga cukup drastis terjadi di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Tentunya kenaikan dan penurunan harga bahan pokok, mulai dari harga cabai, bawang, serta ayam. Harga cabai pada bulan Ramadan kisaran Rp70.000 per kilogram. Sekarang turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Hingga hari ini harga cabai turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Penurunan harga ini diakibatkan pasokan di pasaran yang berlebihan. Petani panen secara bersama-samaan sehingga pasokan di pasar cukup banyak dan menjadikan harga turun drastis dari harga semula. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan dari Pasar Minggu Kota Bengkulu. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Cantika Apriliana atas laporannya. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Maraknya parkir liar menjadi ancaman oleh banyak para UMKM. Aktivitas juru parkir liar ini sangat meresahkan masyarakat karena menaripkan uang parkir sembarangan tanpa adanya izin resmi. Kondisi seperti ini tidak hanya merugikan pengendara, akan tetapi juga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas terjadi akibat mengatur parkir di sembarangan tempat, termasuk salah satunya di bahu jalan. Hal tersebut tentu mengakibatkan kemacetan lalu lintas serta membahayakan pengguna jalan. Keberadaan juru parkir liar tidak hanya di kawasan pertokoan, akan tetapi juga di sejumlah titik minimarket hingga tempat umum seperti rumah sakit. Mereka memungut biaya parkir dari pengendara tanpa seragam, karcis, dan izin resmi. Berikut laporan selengkapnya dari Cantika Apriliana di Pasar Minggu. Ya, Vita, lagi-lagi saya melaporkan langsung dari Pasar Minggu Kota Bengkulu terkait parkir liar yang marak terjadi di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Parkir liar menaripkan harga lebih dari tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Parkir liar ini tidak hanya pungli tetapi juga membahayakan pengendara motor karena meletakkan sepeda motor di sembarangan tempat. Mereka tidak hanya memungut parkir liar dari pengendara tetapi juga pengendara mobil juga dimintai harga parkir lebih dari tarif yang ditentukan. Kejadian ini sudah banyak terjadi di manapun, terutama di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Tentunya hal ini menjadi evaluasi pemerintah besar-besaran dan evaluasi diri kita besar-besaran karena terkait parkir ini sangat membahayakan pengendara motor lainnya. Mungkin itu saja Evita yang dapat saya laporkan dari Pasar Minggu Kota Bengkulu. Saya Cantika Apriliana, kembalikan ke studio.
Saat ini film bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi salah satu alternatif untuk refleksi diri. Salah satu film yang sedang hangat diperbincangkan sekarang adalah film berjudul Jumbo. Film animasi buatan Indonesia yang sekarang penontonnya lebih dari 8 juta penonton. Antusias masyarakat Indonesia sangat tinggi dalam penayangan film Jumbo. Film tersebut sangat mencuri perhatian karena film animasi ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Rian Adriandi. Dari sisi produksi film ini melibatkan banyak kru dan sutradara lokal. Pembuatan film ini memang bukan main-main. Film ini dibuat kurang lebih 5 tahun sampai akhirnya tayang di tahun 2025. Film yang dibuat untuk anak-anak justru menarik perhatian kalangan anak remaja hingga dewasa. Saat ini, film animasi Jumbo menjadi film animasi paling laris di Indonesia dan menjadi film paling banyak ditonton nomor 3 di Indonesia. Mengalahkan film Pengabdi Setan 2 dan Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2. Kemungkinan untuk menjadi nomor 1 masih ada, karena film Jumbo saat ini masih tayang di beberapa bioskop di Indonesia. Pemirsa, itu tadi menjadi berita terakhir sekaligus penutup acara kita di pagi hari ini. Saya Evita Dwi Lestari dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.